Kami akan mendengarkan suara Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati Tuhan yang akan menjadi penguatan bagi keluarga dan kami semua. Kiranya kami boleh diberkati Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan itu. Sehingga setiap kami yang mendengar firman, kami boleh memperoleh pelajaran dari Tuhan. Salah atas kami Tuhan, kami siap mendengarkan sabdamu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Membawa Alkitab, mari kita membuka kitab Lukas pasal 7, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, dan ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota tetap milikku. Kita untuk saat sekarang ini, kita semua yang hadir, seberapa jauh kita peduli terhadap kemalangan dan penderitaan orang lain. Kira-kira anggem bani tani biasa kamalik siang tundi padang tatolino. Ada kepedulian kita bagi orang lain. Apakah kita peka terhadap penderitaan atau kemalangan orang lain? Kita lihat saat sekarang ini, ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan, membutuhkan kepedulian. Tetapi sampai sejauh mana kita bisa peduli dengan orang yang membutuhkan bantuan itu? Karena apa yang terjadi, bahwa ya seringkali dalam hidup ini kita bersifat individual.
yang mementingkan diri kita sendiri dan tidak ada rasa peduli kita bagi sesama. Seorang Bunda Teresia mungkin kita kenal Bapak Ibu. Seorang ibu, seorang sosok yang luar biasa, punya kepekaan, punya kepedulian bagi orang lain. Apakah kepekaan kita juga terhadap kepedulian orang lain atau kemalangan orang lain itu kita nampakkan atau kita nyatakan? Kita bercermin pada saat ini dari kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Apa yang kita lihat di sini sosok pribadi Yesus yang tidak menyepelekan penderitaan siapapun. Tae na saabyangan itu kama susan na to senga. Tae na saabyangan itu diyo na kama pakdiran na to senga pa tutolino. Kalau kita memperhatikan hidup kita, kecenderungan kita adalah kita membatasi hidup diri kita untuk peduli dengan orang lain. Batasan itu bisa terjadi khusus pada sahabat kita, pada teman kita, pada keluarga kita, kelompok kita, suku kita. Ya sabangkin dari itu tani umpapain itu Jona kasih tolongan tah. Kepedulian kita bagi teman, suku, kelompok, dan sebagainya. Tampilan Yesus tidak menyepelekan siapapun. Dia melakukan mujizat terhadap setiap orang dari latar belakang yang berbeda. Apakah itu orang Yahudi? Apakah itu orang bukan Yahudi? Apakah dia temannya? Apakah dia sahabatnya atau tidak? Apa yang diperlihatkan Yesus? Bergerak berdasarkan kasih, bergerak berdasarkan kepedulian, bergerak berdasarkan empati, bergerak berdasarkan simpati dalam kerendahan hati. Katakan Alkitab menyadari keterbatasan kita. Tapi terkadang firman yang selalu diperdengarkan kepada kita mungkin saja tidak menyentuh hati kita. Sehingga terbatas dan hanya pada orang-orang tertentu saja. Kematian anaknya, seorang ibu janda ini dikatakan bahwa terus-menerus menangis kepergian anaknya yang saat itu sementara diusung oleh orang banyak keluar dari kota Nain. Tangisan seorang ibu ini adalah bentuk ketidaksanggupan lagi suaminya, dan kemudian harus dipisahkan lagi oleh kematian anaknya yang ia sayangi. Kita lihat posisi ibu ini. Apa yang terjadi? Pertama, ia kehilangan anaknya. Karena apa? Anak adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga. Ibu ini kehilangan tulang punggung dalam keluarga. Ketiga, hilangnya garis keturunan seorang ibu ini. Tidak apa tulang patar itu juga keturunannya. Terus keluarga tidak ada lagi. Kira-kira yang mati itu dapat pak di teh misa Indo ya teh misa Indo terbalik. Semua yang ada pada dirinya itu lenyap. Ibu ini sadar, ia menangis setelah kehilangan orang yang dikasihi selama-lamanya. Dan apakah mungkin ada pertolongan yang datang dan melampaui? Yesus melihat kesedihan dan air mata ibu janda tersebut, maka disebutkan apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Mamaseng mi tenanna puang Yesun tiroi. Dan Yesus
Mamasing-masing yang tiroy. Apa arti dari semuanya ini? Yesus solider, Yesus simpati, Yesus empati, Yesus mengasihi. Ada simpati Yesus kepada seorang ibu yang saat itu dengan perkataan Yesus, anak muda yang telah mati itu menjadi hidup kembali. Kita lihat ada sebuah mujizat yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu bertanya apakah benar demikian. Tetapi mujizat ini lain. Orang-orang yang bersama-sama dengan ibu janda keluar dari kota Nain mengusung seorang muda yang mati. Inilah kesaksian yang luar biasa bahwa memang peristiwa ini terjadi. Mujizat ini terjadi pada dasarnya di mana dilandasi belas kasihan dan kepedulian Yesus kepada seorang ibu janda. Merupakan wujud dari rasa kepedulian dan belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Ini sosok Yesus yang mau peduli. Sosok Yesus yang mau berempati kepada orang-orang yang menderita. Dari mujizat ini apa yang Yesus buat? Ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuri. Ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan. Yang ini dari keenam anak yang mereka miliki, Albrilah yang paling penurut. Tidak pernah dia berkata tidak untuk semua perintah yang diberikan oleh orang tuanya. Walaupun dengan diam dia pergi dan mengerjakan. Bahkan tidak pernah ada kata penolakan dari bibirnya untuk orang tuanya. Untuk tante, untuk orang tua atau orang dari ibunya, ada sebuah kesaksian bahwa Albri setiap berjalan, menyeberang jalan, orang tuanya tidak pernah dilepaskannya, dibawa hingga ke tempat tujuan dan kemudian dibawa kembali. Itulah sebuah kesaksian bahwa anak ini benar-benar seorang anak yang penurut, supel dan ramah. Pada tanggal 23 Desember, sebelum kejadian pada tanggal 28 Desember, sebenarnya Albri sudah mendapat tanda dari Tuhan bahwa dia akan diambil untuk pergi bersama dengan Bapa di surga. Dan itu merupakan sesuatu, atau itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mempersiapkan dirinya untuk datang ke rumah Bapa. Dan orang tua kami di tempat ini berkata, walaupun tidak melalui sebuah kecelakaan, anak kekasih saya memang harus pulang pada saat itu. Dan itu kekuatan, iman, dan ketegaran yang dimiliki dan merupakan sukacita. Bahkan kesaksian dari adik kekasih kami Melki tadi yang mengatakan, mengapa engkau bersedih? Adikmu sudah bersama-sama dengan saya. Hidup bukan merupakan warisan yang bisa kita lakukan atau kita lalui dengan seenaknya. Tapi hidup merupakan suatu pertanggungjawaban. Bahwa satu saat nanti kita harus bertanggung jawab di hadapan Bapa. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang baik akan kita terima baik. Kalau kita menabur angin, maka kita akan menuai bencana. Dan pada tanggal 28 2013 setelah 5 hari dia kami semua untuk menata hidup ke depan dalam pengharapan yang pasti. Bapa di sorga, pada saat ini kami menyerahkan ke dalam yang saat ini dalam kondisi duka. Secara kemanusiaan Tuhan, ia tidak berdaya dan dia tidak mampu untuk menerima kondisi yang telah Tuhan perhadapkan ini. Tetapi dari segi iman,
Dalam beberapa malam ini telah diberikan pengharapan itu Tuhan, Engkau hadir untuk mengokohkan dia, menguatkan, memampukan hari ke depan Tuhan. Engkau kuatkan dan mampukan sehingga dia selalu memiliki dan juga terima kasih kepada Ketua Pepatah Kota Bontang Bapak Martin Rondogua yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang kami hormati para pendeta dari masing-masing denominasi gereja yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak Anggota Dewan Provinsi Bapak Yosef hadir sebagai kapasitas keluarga,